saya malah terima kasih sudah diingatkan. Oke, sekarang berarti untuk yang B adalah minus 1 per B kecil. per B kecil, Per kemudian B kecil, mm-mm, delta B besar, Dalam kurung B besar per B delta T. besar per delta T. iya, pinter semuanya ya. Di sini sudah ingat ya rumus umumnya. Oke, sekarang produknya. 1 per C kecil. Mm-mm. Delta dalam kurung C per delta Delta T. dalam kurung C per delta T. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah paham ya terkait rumus ini, maka saya tentu akan gampang ya untuk pengaplikasiannya nanti gitu ya. Langsung aja nih kita ambil contoh kasus terhadap rumus yang di bawah ini ya. Ada BR2 ditambah ini ya. HCOOH kemudian menjadi 2H plus 2Br minus plus CO2. Gimana laju reaksi dari reaksi yang di bawah ini? Ada yang bisa bantu saya? Laju sama dengan 1 per 1. Oke, 1 per 1 dikali Delta BR per delta BR. BR doang apa BR2? BR2. Oke. Harus jelas ya definitifnya BR dan BR2 beda. Per delta T sama dengan, ini ada minusnya atau enggak? Ayo Minus, jangan Bu. lupa. Ada, Bu. Oke, Ada, minus Bu. ya. Jangan sampai lupa karena minus dan enggak minus tuh akan beda nanti definisinya. Oke, sama dengan minus Min 1 per 1. Oke, minus 1 per 1 Minus delta 1 per HCOOH per delta. Per delta. Oke, sama dengan min 1 per Plus 1 per 2. Oke, betul. Plus 1 per delta 2 delta H plus per delta. delta H plus. delta H plus ya. Ini harus jelas penulisannya. Per delta T. Oke, per delta T sama dengan 1 per 2 1 per 2. per min. Satu per 2 delta BR min per Min BR min per delta T. Oke. Yang terakhir Plus 1 per 1 oke. delta Delta CO2 per delta T. Oke, good ya. Jadi teman-teman sudah paham semua bagaimana pengaplikasian dari rumus ini yang secara umum untuk diaplikasikan ke dalam sebuah reaksi gitu ya. Jadi yang paling penting ya poin yang teman-teman harus tidak boleh lupa definisikan adalah tanda plus dan minus ini gitu ya. Jadi untuk reaktan itu harus selalu ditambahkan dengan tanda minus, artinya dia mengalami pengurangan ya. Jadi ajak aja logikanya bermain gitu. Kalau misalkan reaktan dia pasti berkurang. Karena dia akan bereaksi menghasilkan produk gitu. Nah, produk ini hasil itu pasti akan selalu bertambah gitu. Jadi sehingga dia tandanya positif gitu. Jadi
Itu yang harus selalu teman-teman jangan sampai lupa menaruh tanda tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini ya unsurnya gitu ya. Jadi tadi BR dan BR2 itu pasti akan berbeda ya. Jadi itu ditulis secara lengkap gitu. Nah, itu untuk pendefinisian laju reaksi ya dari persamaan atau persamaan reaksi yang kita miliki. Oke, kita lanjut langsung masuk ya ke contoh soalnya gitu ya. Masih berkaitan dengan laju reaksi gitu. Jadi di sini ada sebuah reaksi NO ya, nitrogen oxide dengan O2 menjadi N2O3. Oke, kita sudah punya definisi dari persamaan reaksinya seperti apa. Kemudian kita diminta buat apa sih? Yang pertama, menyeimbangkan persamaan berikut dan mengekspresikan laju dalam hal perubahan konsentrasi dengan waktu untuk setiap senyawa. Oke, kemudian yang kedua, kita diminta mencari tahu seberapa cepat sih si O2 ini mengalami penurunan atau pengurangan konsentrasi ketika NO-nya itu, laju penurunan NO-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 4 mol per liter second. Itu ya, jadi kita pelan-pelan aja ya, kita pelan-pelan, kita definisikan dulu berkaitan dengan laju reaksinya seperti apa sih gitu ya dari persamaan ini. Oke. Nah, dari soal ini data yang diketahui cuma ini ya. Cuma persamaan reaksi sama ada keterangan laju di sana ya. Nih, laju ini. Ini tuh sebenarnya definisinya lajunya siapa sih? Ini lajunya siapa teman-teman? NO2O3 bukan? Oke, betul ya. Jadi ini definisinya adalah delta NO per delta T-nya sudah terdefinisi ini ya. Ini laju dari NO-nya. Oke, langsung aja ya kita buat dulu laju reaksinya. Jadi laju reaksi dari persamaan reaksi yang tertera adalah gimana laju reaksinya? 2NO plus O2 menjadi N2 N2O3. Oke, betul ya. Siapa tadi yang menjawab? Rizky, Bu. Oke, Rizky tepat ya. Jadi sebelum tadi saya udah buru-buru aja mau nyari lajunya, padahal si reaksinya ini belum diseimbangkan ya gitu. Oke, jadi pertama kita menyeimbangkan reaksi dulu. Oke, ini RX, anggap saja ini reaksi ya. Gitu. Jadi kita punya reaksi NO ditambah O2 menjadi N2O3. Kita definisikan dulu. N-nya di sini masih, ya, N-nya di sini 2, di sini masih 1. Oke, berarti kita harus menambahkan? Kali 2. Ya. 2NO plus O2. Oke, di sini O-nya ada 4, di sini ada 3. Maka kita harus? Setengah O2. Oke, betul ya. Jadi ini nggak cukup. Oke. Kita kurangi O2-nya biar dia jumlahnya sama ya antara kanan dan kiri. Oke, sudah seimbang ya ini ya reaksinya ya. Bu, itu semuanya nggak usah dikali 2 ya, Bu? Oke. Ini kalian sebenarnya udah dibahas belum sih ini? Baru sekilas, Bu. Baru sekilas, Bu. Kalau udah dibahas, saya nggak akan bahas soal ini. Kita next soal aja nyari yang sejenis, maksud saya gitu. Daripada ngulang-ngulang yang Bu Ayu ajarin kan ya. Gimana, mau yang ini Itu atau? baru pengertian sama contoh rumus kecilnya sih, Bu. Oh gitu, oke. Betul ya. Nah, tadi siapa tuh yang nanya, Bu, itu perlu dikali 2 nggak sih gitu? Oke, sebenarnya bentuk kayak gini aja tuh udah seimbang ya. Tapi ini akan menyulitkan kita dalam perhitungannya nanti gitu ya teman-teman. Jadi boleh tadi tuh siapa yang mengusulkan untuk dikali 2. Oke, kita dikali 2 ya. Berarti di sini jadi 4NO ditambah O2
menjadi 2NO3. Oke. Sorry. 2N2O3. Oke, ini kita sudah dapat reaksi yang mana seimbang ya antara kiri dan kanannya. Oke, sekarang baru kita bisa masuk ke tugas kita mencari laju dari reaksinya. Ya, gimana laju reaksinya? Berarti minus 1 per Min 1/4 4. delta delta NO sama dengan delta N min per delta delta T Oke. sama dengan min 1/1 delta O2 per delta T Yes. sama dengan 1/2 1/2 delta N2 per delta T. Oke, good. Deltanya Oh iya. Ya, terima kasih. Gitu. Jadi teman-teman sampai mendefinisikan laju reaksi, saya rasa kalian semua aman ya. Kalian semua sudah paham dan tadi malah bisa mengingatkan saya ya. Tadi saya kurang deltanya. Oke, kita sudah sampai di tahap laju reaksinya ya. Seiring dengan perubahan waktu. Oke, sekarang tinggal kita mencari nih gitu ya. Pertanyaan keduanya adalah seberapa cepat sih O2 mengalami penurunan ketika laju reaksi LNO-nya ini sudah terdefinisi, yaitu 1,6 dikali 10 pangkat min 4 ya. Jadi kita tinggal masukin aja angkanya ya. Jadi minus 1/4. Nah, ini udah terdefinisi ya. Berarti dikali 1,6 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 1 minus 1, anggap saja ini minus 1 ya, karena kan memang di sini 1/1 sama dengan 1 ya. Delta O2 per delta T. Tuh, yang kita cari yang mana teman-teman? delta O. Oke, kita nyarinya delta O2 per delta T ya, atau laju dari O2. Nah, kenapa ini tidak dilibatkan yang N2O3? Kenapa? Karena nggak nyari. Karena di soal nggak ditanyain ya. Jadi cukup sampai di sini aja gitu. Oh. Ya, oke. Berarti kita tinggal definisikan aja perhitungannya gitu ya. Berarti delta O2 per delta T sama dengan berapa? Hasil perhitungan teman-teman. Berarti kan tinggal 1,6 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 4 ya. Berapa? 0,4 kali 10 pangkat min 4. Oke, atau 4 kali 10 pangkat min 5 ya. Karena kan 0,4 berarti 4 pangkat 10 min 1 ya. Oke, berarti 4 kali 10 pangkat min 5 mol per liter kali second. Positif apa negatif sih hasilnya? Positif, Bu. Positif ya, karena? 6 min, 5 min. Oke, betul ya, karena minus sama minus. Oke, sederhana banget kan gitu. Jadi kuncinya adalah yang pertama, kalian nggak bingung gimana menyeimbangkan persamaan reaksi. Itu kunci pertama. Kalau kalian udah bingung dari awal ya dalam rangka menyeimbangkan reaksinya ini, tentu kalian ke bawah akan semakin bingung gitu ya, karena kuncinya adalah di persamaan reaksinya dulu gitu. Kalau persamaan reaksinya sudah tepat, maka laju reaksi yang kalian buat pun akan tepat. Kayak gitu ya. Oke,
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bu, LS itu apa, Bu? Liter per second. Iya, liter per second. second. Betul. Kenapa kok liter per second, teman-teman? Ada yang paham nggak? Kenapa kok satuannya mol per liter kali second? Dari mana ya ini mol per liter kali second? Perubahan kecepatan dari volume konsentrasinya. Oke. Jadi ini kan adalah definisi dari konsentrasi ya. Ini tanda kurung tegak ini tuh menunjukkan konsentrasi ya per waktu. Gitu. Kan kita punya definisi ya. Kalau molaritas atau konsentrasi itu apa satuannya atau rumusnya? Mol per volume. Iya, mol per liter ya. Salah. Ya itulah, pokoknya mol per liter udah mentok di sini. Jadi ini makna dari satuan tadi ya, apa namanya? Konsentrasi dibagi dengan waktu. Gitu, oke. Next ya. Jadi yang soal ini sebenarnya sama ya, kayak tadi pengerjaannya. Cuma beda yang diketahui aja gitu ya. Maksudnya yang di sini yang diketahui adalah H2O gitu ya. Artinya yang diketahui itu produknya gitu. Tapi yang dicari itu adalah seberapa cepat penurunan O2, artinya dia posisinya sebagai reaktan. Gitu. Oke. Ada yang bisa menuliskan persamaan yang seimbang buat reaksinya dulu? Kayak gimana sih sebenarnya ini reaksinya kan yang diketahui ini laju reaksinya ya yang diketahui. Yang dicari justru malah reaksinya gitu. Dibalik ya apa namanya yang diketahuinya. Ada yang bisa mendefinisikan reaksinya seperti apa? 4NH3 4NH3 ditambah 5O2 terus itu Garis 4NO Keluar menjadi garis menjadi garis panah menjadi 4NO. Iya. ditambah 6H2O. Oke, good. Pinter semua. Oke, gini ya. Jadi ini reaksinya udah seimbang belum? Coba kalian cek and recheck dulu, beneran nggak nih udah seimbang? Coba. N-nya ada berapa N-nya? Udah, Bu. N-nya ada 4, kiri N-nya kanan. Oke, O-nya? O-nya 2. O-nya ada berapa kiri kanan? sudah seimbang 10 kanan 10. Oke, H-nya kiri kanan berapa? 12. H-nya 12. 12. Oke, udah ya. Berarti itu tandanya dia sudah seimbang persamaannya. Oke, berarti ini yang A ya, clear ya, gampang banget loh. Coba gitu doang kan. Kimia tuh ternyata nggak sepusing itu gitu. Oke, kemudian sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Ketika H2O meningkat dengan laju 2,5 kali 10 pangkat min 2 ya, seberapa cepat O2 menurun gitu. Artinya, sebentar. Berarti ini adalah milik siapa teman-teman? H2O. H2O berarti ini adalah maknanya delta H2O per delta T ya. Ini adalah yang diketahui. Gitu berarti si ininya udah diketahui nih nilainya. Gitu. Yang dicari yang mana? Yang kita cari yang mana? O2. Ya, yang dicari yang ini. Oke. Sekarang kayak yang tadi ya, persis kayak yang tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti fokus kita cuma di dua senyawa ini ya, O2 dan H2O gitu ya. Jadi kita masukkan
Ini adalah minus 1/5 ya untuk laju O2-nya. Sama dengan 1/5 kali delta H2O ke delta T. Oke, yang kita ketahui apa? H2O ya. Berarti kita kan langsung saja dimasukkan angkanya ya. Sama dengan 1/6 dikali 1/6 dikali delta 2,52 kali 10 pangkat min 2. Oke, betul. Kali 10 min 2. Nah, ini biar gampang ya kita ngitungnya ya, langsung aja dia dipindah ruaskan ya. Dipindah ruaskan dia jadinya berapa? Kalau min 1/5 dipindah ruaskan. Kali 5. Jadi berapa? Gimana, Raffi? Kok bisa jadi kali 5, Raffi? 0,25. Yang mana, Bu? Yang ini. 1/5 kan? Iya, yang 1/5 ini. Kalau dipindah ruaskan dia jadi berapa? 5/1. Kali min 5. Kali 5. Hah? Min 5. Min 5? 5. 5 apa min 5? Min 5. Dikali min 5. Oke. Dikali min 5 ya. Min 5/1 ya. Jadi masih ada satunya. Oke. Silakan tinggal dikerjakan sama kalian. Berapa kira-kira hasilnya? Min 2,1. Ini jangan-jangan udah dibahas juga nih sama Bu Ayu. Kalian cepet banget 21 ngitungnya. kali 10 pangkat min 2, Bu. Ya, Bu. Min 2,1 Oh iya, kali 10 pangkat min 1. 2. min 21. Gimana? Min 2,1 dikali Min 2,1 kali 10 pangkat min 1 ya nggak sih? Min 2. Wah. Oh iya Bang, ampun. ribet sendiri. Kalian tuh malah lebih bersemangat ketika malam hari ya tutorialnya ya daripada pagi ya. Kayak lebih aktif gitu. Pada meleknya di malam hari apa ini? Soalnya kalau di kelas besar salah nggak malu banget, Bu. Nocturnal, Bu. Oh gitu. Oke. Ini apa satuannya? Mol Per liter kali second. Oke. Tanda minnya, Bu. Oke, di sini tanda Minnya, minus Bu. ya. Minus itu Iya, Bu. sebenarnya menunjukkan apa sih? Mengalami Kayak- penurunan. Oke, betul ya Edwin. Kayak- Dia mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan kalian nemuin hasilnya nggak minus, itu justru kalian coba cek lagi deh, pasti ada yang salah tuh antara tanda plus dan minusnya gitu ya. Karena pastinya O2 ini akan berkurang atau akan memiliki tanda minus karena dia posisinya adalah sebagai reaktan, gitu ya. Kayak clear ya sampai sini ya. Ini Bu Ayu baru bahas singkat aja kalian udah sepinter ini loh. Gimana kalau Bu Ayu udah dalam nih ngasih materinya nih di kelas nih. Bu, kalau tadi hasilnya positif ya, Bu? Yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Nah, tuh kenapa kok bisa positif yang ini? Jeng. Karena di sini dia sama-sama dibandingkan dengan reaktan ya, teman-teman ya. Gitu. Ini reaktan gitu ya. Gitu. Ya aslinya sih sebenarnya dia tentunya akan mengalami penurunan ya gitu. Kalau di sini dia soalnya dibandingkannya sama produk, teman-teman. Gitu. Jadi sehingga hasilnya pasti akan
memberikan tanda negatif gitu. Sebenarnya ini cuma apa ya, ciri aja sih gitu. Pun kalau misalkan teman-teman nggak lihat dari tanda minus dan plusnya, kalian ingat posisinya aja gitu ya. Dia sebagai reaktan atau sebagai produk. Kalau sebagai reaktan ya pasti dia mengalami penurunan, kecuali reaksinya ada reaksi bolak-balik ya gitu. Tapi kan kalau ini reaksinya reaksi searah ya. Reaksi searah reaksi apa namanya? Kan ada jenis reaksi reversible, ada irreversible, masih ingat nggak? Atau pernah denger itu nggak? Namu. Oke, ini reversible atau irreversible? Ire. Ire ya, gitu. Jadi artinya apa? Artinya tadi berarti si reaktan akan terus berkurang dan si produk akan terus bertambah gitu lajunya. Gitu ya. Oke, nah itu untuk laju reaksi ya, kayaknya saya rasa nggak ada kesulitan ya, teman-teman udah pada pintar semua nih, insya Allah gitu ya, untuk menentukan apa namanya laju reaksi. Dari awal dulu untuk menyeimbangkan reaksi gitu ya, poin pentingnya. Kemudian bagaimana dari persamaan reaksi yang sudah seimbang tersebut kalian menyusun laju reaksinya gitu ya, sampai menemukan laju per komponennya gitu ya. Kayaknya udah pada mudeng ya, insya Allah udah pada ngerti gitu. Jadi kita next step aja ya ke ke hukum laju reaksi ya gitu. Jadi di sini hukum laju reaksi adalah, kalian bisa baca sendiri ya gitu, bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhan. Nah, hukum laju reaksi ini dia simbolnya apa biasanya? Disimbolkan dengan apa, teman-teman? V. V, apa itu V? Apa itu V? Tadi siapa yang bilang V? Laila. Ada yang spill tuh Laila. Di-spill sama temennya coba, ya Allah jahat banget. Jadi ini ya, jadi persamaan laju reaksinya itu atau sama dengan R. Jadi rumusnya adalah R sama ya Allah kok jelek banget ya. Jadi R sama dengan K atau konstanta laju reaksi dikali A pangkat M dan B pangkat N. Ini terkait nanti penurunan rumus dan lain sebagainya, saya rasa itu nanti porsi dari Bu Ayu ya di kelas ya, teman-teman pasti kalau teman-teman udah mendapatkan ini, tapi udah sampai sini belum sama Bu Ayu? Saya cek dulu nih. Halo? Belum ya? Oke. Ini sebenarnya agak lebih menantang ya daripada yang tadi, tapi nggak apa-apa. Saya kenalkan dulu aja, nanti kalian biar pas kuliah sama Bu Ayu justru kalian jadi lebih pinter gitu ya. Di depan Bu Ayu tuh jadi kalian lebih pinter gitu, karena sedikit sudah disinggung gitu di kelas tutorial ini gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti kita punya persamaannya adalah ini gitu, R sama dengan K konstanta ya, konstanta laju reaksi dikali A pangkat M dan B pangkat N. M ini apa, N ini apa gitu ya. Kita akan bahas langsung aja di contoh soal gitu ya, biar kalian lebih ada gambaran terkait makna M dan N-nya tadi ya. Jadi saya tuliskan kembalilah di sini ya, biar teman-teman nggak lupa tadi persamaannya. Jadi persamaan atau hukum laju reaksi adalah R sama dengan apa tadi? K dikali apa di sini? A pangkat M. A pangkat M. A pangkat M dikali B pangkat N. B pangkat N. Good ya. Kalian bisa mengingat dengan cepat artinya. Oke,
Di sini ini sederhana sih ya, maksudnya masih dari yang awal banget gitu latihan soal, walaupun memang sedikit lebih rumit dari yang tadi awalan tadi tuh kayak starter ya atau pemanasan buat otak kalian gitu ya. Tadi saya udah lihat kalian aktif dan cukup memahami gitu ya, jadi kita bisa naik ke tingkatan selanjutnya. Oke, di sini soalnya adalah tentukan hukum laju. Jadi ada beberapa nih hal yang harus kita cari. Yang pertama, kita harus mencari hukum lajunya, ya. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, order reaksi individunya, artinya order reaksi per komponennya. Ya, sini reaksinya ini ya, H2 plus I2 menjadi 2HI. Oke, ini soal yang kedua. Soal yang ketiga, order reaksi keseluruhan. Ini gampang ya. Kalau kita udah punya order reaksi per komponennya, ya udah kita tinggal jumlahin aja gitu ya, dapat order reaksi keseluruhan. Dan yang terakhir kita mencari nilai K ya, K di sini. Nilai rata-rata K untuk reaksinya sebagai berikut. Oke, ini soal yang keempat. Sekarang saya mau nanya, kalau kita sudah mendefinisikan ya, R sama dengan K dikali A pangkat M dikali, kok N-nya hilang sih? Bentar, kenapa sih ganggu banget dia? Oke, nah iya. Oke. Kita bisa definisikan ya, dari rumus ini kita bisa definisikan kalau K sama dengan apa? Kalau kita nyari K-nya berarti rumusnya gimana, teman-teman? R. R R per Sama A pangkat N per A pangkat M, terus? kali B pangkat N. Oke. kali B pangkat N. Oke, gitu ya. Jadi nanti untuk soal nomor 4 kita pakainya rumus yang ini. K sama dengan R dikali A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, nah sampai sini dulu. Sekarang kita coba mengerjakan soal yang nomor pertama. Oke, pertama berarti kita definisikan dulu apa? Yang dicari apa ini? Hukum laju reaksi ya? Betul ya, teman-teman? Betul, Bu. Oke, itu soal yang pertama, hukum laju reaksinya seperti apa? Kok gitu? Oke, kita punya persamaan. Hukum laju reaksi itu rumusnya sama dengan R. Rumusnya adalah R sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja. A-nya yang mana, B-nya yang mana. Kalau dari persamaan ini. A-nya H2. Oke, A-nya H2, B-nya? I. Oke, I2. good ya. Berarti kita definisikan R sama dengan K, A-nya adalah H2, H2 pangkat M, kemudian B-nya adalah I2, I2 pangkat N. Oke, good ya. Nah, seperti ini. Ini hukum laju reaksinya gitu. Kemudian selanjutnya yang kita harus cari adalah apa? Adalah nilai M dan nilai N gitu ya. Gimana Bu cara nyarinya gitu? Kita harus di sini kita punya bantuan ya dari tabel ini ya gitu. Jadi ini adalah tabel hasil, biasanya ini hasil eksperimen ya atau hasil percobaan dari lab gitu ya. Jadi di lab ini dilakukan analisa bagaimana penurunan konsentrasi H2 dan I2 seiring dengan fungsi waktu. Nah, gimana cara nyari M? Cara nyari M adalah kita, yang pertama, kita harus tandai di titik mana I2 mengalami konsentrasi yang sama. Di order atau di angka berapa? Di eksperimen nomor berapa? 4, Bu. 1 dan 3. 4? 1 dan 3. 1 dan 3.
Yang 4 tadi kayaknya belum makan ya. Belum, kurang fokus ini. Oke, Lihat betul. 1,9 ya. Oh, belum minum. Minum aqua, kurang aqua ya. Minum dulu, minum dulu. Yang ini ya gitu. Ini adalah apa namanya? Yang sama, angka yang sama untuk bisa kita jadikan patokan mencari M. Ya. Oke, sekarang untuk mencari M, kita berkebalikan ya. Kita nyari angka H2 yang sama. Ada di eksperimen nomor berapa? 2 dan 4. 2 dan 4. Tuh ya, jadi memang ini berkebalikan ya. Kalau mau nyari yang N, dia cari H-nya yang sama. Kalau mau nyari I, dia nyari H-nya yang sama gitu ya. Atau nyari N, sorry, balik. Gitu. Ini nanti mungkin kalian kayak bingung ya, maksudnya kayak apa sih kok tiba-tiba rumusnya kayak gitu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, saya takut overlapping ya dengan apa yang nanti akan disampaikan oleh dosen pengampu teman-teman di kelas gitu ya. Jadi nggak apa-apa, saya tetap on the track ya dengan mungkin peran saya di sini adalah sebagai tutor yang mana ya memancing teman-teman untuk berlatih soal-soal gitu ya. Karena ini sebenarnya tutor ini stimulan aja gitu ya untuk teman-teman. Harapannya setelah kegiatan tutorial kalian lebih terpacu, termotivasi untuk mengerjakan soal-soal gitu. Dan jadi sarana sharing sebenarnya, discuss terkait pembahasan soal-soal ini. Gitu. Jadi terkait basic silahkan ya teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang dibingungin atau mau ditanyakan mungkin nanti pas di kelas perkuliahan sang Bu Ayu ya gitu. Oke, balik lagi ya gitu, itu adalah bagaimana kita untuk mencari nilai M dan nilai N. Oke, kita mau nyari yang mana dulu nih, M dulu atau N dulu? M, Bu. M. Oke, Bu. bentar ya, kayaknya sinyal saya agak... Tapi suara saya dari tadi putus-putus nggak sih teman-teman? Jarang. Enggak ya? Lancar ya? Oke, kalau lancar saya nggak jadi off. Sebentar, tadi sampai sini. Oke, tampil ya di layar ya? Udah tampil di layar belum? Sudah, Bu. Oke. Oke, kita coba nyari yang M dulu ya. Oke, gimana caranya nyari M? Kita bandingkan laju reaksi pada eksperimen nomor 1 dengan eksperimen nomor 3 ya. Jadi R1 per R3 sama dengan apa tadi rumusnya laju reaksi? Hukum lajunya, sorry. Aduh, aku suka kebalik-balik juga nih saya sendiri ya. K1 dikali A1 pangkat M1. Oke, langsung aja ya. Jadi kita langsung definisikan di dalam soal ini. H21 pangkat M. Aduh. Dikali, apa ini di sini? I2 1 pangkat N. Oke, pintar. Dibagi K2 atau K berapa di sini? K3. Betul, K3 ya. K3 H22 3 pangkat M. Iya. Terus I23 pangkat N. Oke. Saya kayak lebih seneng kita tutorial malam aja ya. Kalian aktif banget loh malam-malam. Luar biasa ini. Waduh. Malam aja terus apa kita tutorialnya nih? Tergantung, Bu. Oh, tergantung.
Oke, oke. Oke, oke. Nah, terus kita masukin angkanya ya, karena kan ini sudah terdefinisi sebenarnya di tabel ya, ada angka-angkanya. Kita masukin, R1-nya berapa? Punya 9. 1,9 kali 10 pangkat minus 3. Oke. 1,9 dikali 10 pangkat minus Min 23 dibagi Bagi K1-nya piro iki? kilo. 9,3 kali Iya. 10 pangkat min 23. Iya, pinter. Sama dengan K1-nya udah terdefinisi belum? K1 dan K3-nya sudah terdefinisi belum, teman-teman? 0,0113 itu bukan. Belum, Bu. Belum ya? Siapa tadi yang bilang belum? Belum. Belum ya? Isa. Oke, Isa. Ya, betul, belum. Jadi, dalam hal ini, untuk memudahkan perhitungan, jadi kita anggap saja konstanta laju reaksinya ini sama ya. Jadi, kita bisa coret aja. Gitu, oke. Kita langsung fokus aja, berarti masukin ke konsentrasinya. Ya, berapa H21-nya? 0,0011. Tiga. Iya. Iya, Bu, bener, Bu. Kok gitu sih? 0,0011. 0,0011. Oke. 0, bentar ya. Ini kalau kayak gini pen saya udah agak nggak ada. Saya harus ensure dulu. Oke, udah terlihat lagi ya. Sudah, Bu. Hmm. Oke, berapa tadi? 0,113. 0,113. Oke, ini pangkat 1. pangkat 1. Dari M. mana pangkat 1? Oh, M. Iya, pangkat M ya. Oke. Terus di bawahnya berapa ini? H23-nya, Bu. Berapa? 0,550. 0,0550. 0,550 ya. Ini pangkat M. 0 kurang 1. 0-nya kurang 1, Bu. 0,0050. Oh iya, betul. 550. Betul ya. Saya yang kurang fokus, berarti saya kurang minum nih kayaknya. Oke, ini ya. Kemudian yang I sekarang? 0,0011 per 0,0011. Coret tuh. Iya. Jadi kalian pangkat N. Jadi kalian paham ya, kenapa ketika kita ingin mencari M yang dibuat atau yang dicari angka yang sama itu I gitu. Karena apa? Karena dia bisa dicoret nanti gitu ya. Sehingga M-nya ini bisa kita definisikan gitu, pangkat M-nya. Dan kebalikannya, ketika kita mencari N, maka yang harus kita buat sama adalah si H gitu yang berpangkat M. Gitu ya, sehingga ini bisa dicoret sama kita. Gitu ya, teman-teman. Jadi ngerti ya, kenapa sih harus berkebalikan gitu. Kalau mau nyari M yang dibuat sama yang I, kalau mau nyari N yang dibuat sama yang H gitu ya. Itu mudah nggak ya sampai sini ya, teman-teman?
Mudah. Oke. Sekarang Ibu gimana? boleh tanya nggak, Bu? Iya, Laila. Kenapa nggak dua-duanya, Bu? Biar Dua-dua. langsung 0. Gimana? Dua-duanya yang diapain? Dua-duanya yang disamain. Angkanya kayak- sama. Yang di H2 ini kan ada yang sama ya, Bu ya. Jadi dicoret yang H2 ini coret, di satunya juga coret. Jadi 0, Bu. Nggak bisa, Bu ya. Kalau kayak gitu kita nggak bisa dapat definisi M sama N-nya, Laila. Kan ya, tujuan kita adalah nyari M. Ya kan? Kalau kita langsung masukin nih H2 yang sama dan I2 yang sama, nanti tuh jadinya coret-coret semua, jadinya M dan N kita definisinya. Gitu. Kita nggak bisa definisikan M-nya berapa, N-nya berapa gitu. Jadi kayak gini adalah supaya kita menghilangkan N-nya dan kita hanya tersisa yang M gitu. Gitulah. Ya, Bu. Terima kasih. Laila malu-malu. Oke, sekarang kalian bisa menghitungnya nggak? M-nya berapa? Caranya gimana? Definisikan dulu aja ya, 1,9 ini kali 10 pangkat min 23, ini coret aja ya, ini pangkatnya sama kan, udah gitu, daripada musikin kalian ngitungnya ya, gitu, langsung aja 1,9 dibagi 9,3 berapa sih? Ada yang lagi megang kalkulator? Dibagi dong. Dibagi kan, itu 1,9 dibagi 9,3 kan? 0,2, Bu. Oke, 0,2 ya. 0,2 sama dengan, ini juga dibagi berapa? 0,0113 dibagi 0,055. juga. 0,2 juga. Ini yang bikin soalnya ini baik ini sama kalian ya. Jadi nggak mau kalian pusing mikirin angkanya ya. Jadi M-nya berapa ini? 1, Bu. 1. Oke, kita udah dapat orde M-nya. Sekarang nyari N-nya gimana, teman-teman? Cara nyari N-nya gimana sekarang? Kan hilang. Sorry. Gimana cara nyari N-nya? Sebaliknya, Bu. Sebaliknya. Tadi kan yang I-nya yang sama, sekarang yang H-nya. Oke, betul ya. Sebentar, ini pen saya agak bermasalah. Berarti yang genap. Iya, berarti yang apa? Yang 2 sama 4 ya tadi ya? Iya, H22 sama H44. H24. Oke, sekarang berarti kita mencari M. Sama kayak tadi ya, berarti R berapa sekarang kita fokusnya? Persamaan ke berapa? 2 per R4. Iya, betul. R2 per R4. Sama dengan K2 per K4. Oke, terus dikali? H22. H22 pangkat M. M. Sama I22 pangkat N. Oke. Dibagi H24 pangkat M. I24 pangkat N. Oke. Ini anggap saja seperti ini ya, karena udah nggak cukup. Oke, kita langsung masukin aja angkanya berapa R2-nya? 1,1 kali 10 pangkat min 2. Pangkat 22. Oke, dibagi R4-nya. 1,9 kali 10 pangkat min 22. Oke, sama dengan, sama kayak tadi ya, kita anggap ininya konstan, berarti bisa diabaikan. H2-nya berapa? H22-nya 0,0220.
0,022. Oke, dibagi 0,0220. 20. Kurang 0. Ya nggak apa-apa. Kurang 1 Bu di belakang. sama aja. Oh, jangan Bu dicampakkan. Disampaikan. Kok kamu berperikenolan banget sih? Terus yang N-nya berapa? 0,0033 Dibagi Dibagi 0,0056. 0,00,5. Oke. Pangkat N. Pangkat N. Ayo tinggal dibagi aja tuh berapa? 1,1 dibagi 1,9. Bagus, kenapa raise hand bagus? 0,578, Bu. Tadi bagus, kenapa raise hand? Pencet, bagus. Pasti kepencet itu, Bu. 0,578 ya? 578. Ya. Oke. Terus yang ini habis ya, ini 0, berapa? Betulnya? .58, 589. Oke, 0,58. Ya, anggap saja ya kita bulatkan karena ini pembuat soalnya bertujuan baik ya. Jadi kita bulatkan N-nya ini adalah 1 ya. Ini pangkat N, sorry. Gitu. Jadi anggap saja N-nya ini 1 artinya adalah kita bisa definisikan ya. Aduh, ini nggak ada space lagi. Kita di sini aja deh ya. Kita mencil di sini. Jadi kesimpulannya kita bisa dapat ya hukum laju reaksinya atau R sama dengan K dikali H2 pangkat M berarti berapa M-nya tadi? 1. M-nya 1. 1. Oke, pangkat 1. I2-nya pangkat 1. 1 juga. Oke. Jadi gini ya, ya siapa tuh yang tadi Bu? Saya itu 0,578 sama dengan 0,58 apa? Ini pembulatan aja ya, sorry banget. Bulatin tadi. Oh, itu pembulatan, Bu. Ya, dibulatin aja biar kalian gampang karena kan order reaksi juga kan nggak mungkin 1 komaan ya kan 1,05 gitu kan kayak jarang banget ya kita menemukan itu pasti kan bilangan bulat ya seringnya ya yang kita jadikan sebagai order reaksi jadi kita anggap saja itu termasuk dalam order 1 gitu ya. Oke, nah kita udah dapat nih kalau untuk teman-teman. pemangkatan boleh dibulatkan ya Bu ya? Pak, untuk pemangkatan gimana? Ini kan tadi buat yang I pangkat N-nya, jari N-nya. Berarti boleh dibulatkan untuk 5,7-nya jadi 8, 5,8. Oh iya, boleh. Jadi sebenarnya di sini biar kalian gak bingung ya, sorry. Ini saya hapus aja deh. Biar kalian gak bingung, kita langsung buat highlighter. Kita langsung buat aja di sini dia 0,58 ya. Karena kan sebenarnya 0,578 juga kalau kita bulatkan ke atas jadi 0,58 kan. Jadi di sini sebut saja 0,58. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman kita udah dapatkan berapa orde untuk H2 dan orde untuk I2 gitu ya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kedua ya gitu. Jadi orde H2 itu 1 dan orde I2 itu 1 gitu. Itu terjawab berarti si ini ya pertanyaan yang orde reaksi individunya. Kemudian kita ditanya juga nih poin yang C. Poin yang C adalah orde reaksi total ya. Orde reaksi total kan gampang ya. Tinggal dijumlahkan aja orde H2 dan orde I2 gitu ya. Berarti orde reaksi totalnya berapa? 2. Gitu. Selesai sampai poin yang C ya, teman-teman. Gitu di sini. Sampai sini ada yang dibingungin dulu nggak? Ada yang kurang mudeng atau saya kecepatan ngejelasinnya gitu? Gimana Brenda? Tadi kayak open mic deh Brenda. Tadi gimana, Iya Bu, yang baru masuk order lagi Bu. Tadi saya dari luar Bu.
Oh, oke. Sorry Bu, tadi saya ada ibadah Bu. Jadi Gak apa-apa. Sorry. Gak apa-apa. Sorry. Silakan. Oke. oke Bu. Gitu teman-teman ya. Untuk nyari ordenya mudah kan? Maksudnya bisa teman-teman pahami ya caranya gimana. Dan tadi ketika teman-teman bingung ya nyari M gimana, nyari N gimana gitu ya. Silahkan pakai logikanya dimainin aja gitu. Oh, kalau misalkan M ini punya siapa? M ini punya H2. Oke, berarti kalau misalkan mau nyari M, si I2-nya ini yang harus kita samakan nilainya biar bisa dihilangkan. Kayak gitu. Kalau misalkan kita mau nyari N ini punya siapa? Punya I2. Oke, berarti kita harus menyamakan si H2 biar M-nya hilang. Kayak gitu. Itu aja, biar lebih mudah mengingatnya gitu ya. Oke, ya. Iya Raffi, gimana Raffi? Tadi order reaksi keseluruhan itu maksudnya yang total ini ya Bu? Iya total, betul. Order reaksi keseluruhan sama dengan order reaksi total ini. Kalau Iya. K-nya yang mana Bu? Pinter ya. Itu memang belum kita jawab Raffi. Oh. Belum kita jawab memang Raffi. Soal nomor 4 tapi. Iya Raffi. Aduh Raffi ini nggak sabaran nih ya Raffi. Bersemangat sekali Raffi ini. Oke. Nyari K-nya gimana? Ini tadi kan saya sudah spill ya di awal ya bahwa teman-teman bisa menggunakan rumus yang di atas ini untuk menyelesaikan soal yang nomor 4 gitu. Dan di sini kan kita sudah definisikan M serta N-nya gitu ya. Terus R-nya ada, A-nya ada, B-nya juga ada, data-datanya di tabel gitu. Jadi sebenarnya untuk nyari nilai K kalian tinggal masukin aja gitu per rumus ini. Jadi nanti, aduh ini saya pengen ngapus, tapi kok gimana ya? Aduh, udah nggak ada tempat ini kita. Intinya, jadi kalau misalkan mau nyari K1, di sinilah ya, spill. Aduh, bentar. Oke. Ini saya contohin buat satu perhitungan K-nya ya. Sebentar. Dia suka ngambek. Coba saya kasih contoh penyelesaian untuk yang K ya. Jadi K ini kalian hitung K1 sampai K4 gitu ya. Pakai rumus yang itu yang di atas itu. K sama dengan R dibagi A pangkat M dikali B pangkat N gitu ya. Berarti kalau misalkan kita mencari K1 kan berarti sama dengan R1 dibagi H2 1 pangkat M dikali I21 pangkat N. Gitu, masukin aja nilainya. K1 sama dengan R1-nya berapa? 1,9 kali 10 pangkat -23. Betul. Dibagi H2-nya, H21 berapa? 0,0113. Oke, dikali I2-nya 0,011. Oke. Udah tinggal dihitung aja. Ini karena pangkatnya 1 nggak saya tulis ya, tapi supaya ada pangkatnya di sini. Gitu. Kok K2 sih? K1. Dapat K1-nya berapa? Gitu. Dilanjutkan semuanya sampai dapat K4. Silakan kalian hitung ya. Gitu. K1-nya ini berapa? Gimana? Berarti K itu dicari satu-satu ya, Bu? Iya, betul. Cari satu-satu K-nya. Cari satu-satu, terus nanti di rata-rata hasilnya. Gitu. Raffi. Waduh. Nah, makanya tadi saya bilang ya, ini memang perhitungannya agak lebih butuh banyak kesabaran dan penelitian gitu, karena ada banyak yang harus dihitung gitu ya untuk terkait ketika kita sudah masuk hukum laju reaksi ini gitu. Tapi nggak apa-apa, sederhana kok sebenarnya rumusnya. Coba butuh teliti aja gitu ya, karena kan tadi ya nolnya jangan diabaikan gitu ya. Tapi kalau di belakang nolnya di belakang
di belakang angka di atas 0 ya sebenarnya nggak apa-apa untuk diabaikan ya, kayak 0,220 tadi gitu ya. Gitu. Berarti K1-nya berapa sih ini? Ada yang lagi pegang kalkulator nggak? Saya nggak pegang kalkulator. Ada, Bu. Oke, berapa Furqan? Panjang tapi, Bu. Ya 3 angka 2 angka aja, 3. 1,52 kali 10 pangkat min berapa ya? Berapa ya? 1,528 Min 18. Oke. 18,52 kali 10 pangkat min 18. Oke. Jadi ketika teman-teman udah masuk ke hukum laju reaksi ini, penting banget untuk kalian punya kalkulator, dan kalau bisa kalkulatornya kalkulator saintifik ya. Itu benar-benar memudahkan kalian untuk menghitung ini gitu. Kalau punya, tapi kalau enggak ya komputer biasa aja nggak apa-apa. Lagian di HP juga kan sebenarnya ada fasilitas itu ya sekarang ya gitu. Karena kan kalian juga nggak mainan yang sampai kayak harus persamaan diferensial dan lain-lain ya. Maksudnya untuk hidas ini gitu. Jadi kayaknya yang di HP cukup sih. Tapi coba settingnya tuh kalkulator saintifik gitu yang di HP ini. Gitu, lebih mudah aja dalam hitungannya. Oke, itu dapat K1-nya ya. Silakan sekarang dihitung K2, K3, dan K4. Sok, mangga. 4 menit cukup lah ya. Hah? Gimana? Siapa? Izin bertanya, Bu. Iya, mangga. Siapa tadi yang mau nanya? Raffi, Bu, Raffi. Itu Raffi gimana, Raffi? 450 derajatnya itu enggak apa? Nah, itu. Jadi memang di sini kita tidak memperhitungkan kondisi suhu ya, gitu teman-teman. Karena kan sebenarnya di sini yang kita jadikan pertimbangan itu adalah konsentrasi terhadap waktunya tadi gitu ya. Dan di sini ada tambahan R atau lajunya ya, atau laju awalnya gitu. Jadi itu sampai sejauh ini datanya belum kita gunakan atau belum kita butuhkan sebenarnya. Gitu, Raf. Iya, Bu. Oke. Silakan dihitung dulu ya, K1 sampai K4. K2 1,515. Kalau yang udah dapat bisa raise hand ya, kalau yang udah dapat angka rata-ratanya. Ini udah dapet. Furqan udah, Bu. Wih. Berapa kon? K2-nya ya, Bu ya? K2. K2 berapa K2? 1,515 kali 10 pangkat min 18. Oke, 1,515. Mirip-mirip ya, beda tipis ya. Oke, lanjut kon yang K3. 4,958 dikali 10 min 20. Berapa? 4, 958. kali 10 pound min 20. Iya. Oke. Nomor 4 keempatnya. Jadi nanti kalian tinggal tambahkan hasilnya K1, K2, K3, K4 dibagi 4. Rata-ratanya 1,5 kali 10 pangkat min 18. 1,5 kali kalau dibulatkan. 10 min 18. Yang keempat 1,542.
Oke, good. Ini ya. Jadi yang penting tadi sih, maksudnya kenapa saya nggak mencontohkan karena yang pertama ini udah full ya layarnya, kemudian semua datanya tuh sudah terdefinisi gitu untuk kalian mencari nilai K. Jadi sebenarnya tinggal masukin aja angka-angkanya tersebut, kemudian dicari, ditambahkan, dibagi gitu ya dengan jumlah K yang ada. Dapat deh K rata-rata gitu ya. Jadi cukup mudah ya untuk mencari nilai K. Sebenarnya yang agak bikin ribet tuh yang nyari M sama N-nya ini gitu, karena seringkali itu bukan terkecoh, kebalik-balik gitu ya, nyari M tuh yang mana yang harus disamain gitu, atau yang mana yang harus nyari angka yang sama dan lain-lain. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya udah terdefinisi nih M sama N-nya, kemudian laju reaksinya atau laju awalnya sudah terdefinisi, nyari K-nya tuh gampang banget kayak gitu ya. Oke, untuk yang soal ini ada yang masih dibingungin nggak atau sudah paham semua? Bu izin Bu. Mau Tadi izin kemana kan- Furkon? Oh enggak, izin tanya Bu. Iya gimana Kon? Untuk yang soal sebelumnya yang nyari Mhm. R1 yang nyari R-nya kan itu ada K-nya ya Bu ya. Tadi K-nya kita skip kenapa Bu? Oh yang ini. Oh, kirain soal sebelumnya itu soal yang tadi. Iya. Yang ini Mas. Oke, kenapa K-nya di skip? Ini sebenarnya pertama data K-nya tidak tersedia ya di soal gitu. Jadi kita asumsi aja sih gitu ya, karena data K-nya nggak ada dan ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan sehingga kita anggap K-nya ini konstan gitu ya, tetapan laju reaksinya konstan atau sama sehingga bisa kita abaikan atau bisa kita coret gitu Furkan. Oh, oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Tapi tentunya ketika itu terdefinisi atau datanya tersedia di soal, data K-nya itu nggak bisa kita coret ya. Maksudnya kita tetap jadikan dia sebagai faktor perhitungan. Gitu. Oke, paham semua ya, insya Allah ya. Oke, kelas ini cepet-cepet sih nangkepnya ya, kayaknya aktif-aktif lagi. Oke, yang lain juga ngomong ya. Tadi saya kayaknya seringnya dengernya suara Isa, terus Raffi, terus siapa Furkon, Laila. Ceweknya saya cuma dengar suara Laila deh. Yang lain belum terdengar ini suara-suaranya gitu. Jadi silakan mau komentar, mau bertanya gitu silakan. Oke, kalau ini cukup ya berarti ya. Kita bahas satu soal lagi. Udah 1,5 jam ternyata ya, hampir. Cukup Bu. Oke. Yang ini soalnya agak berbeda, jadi saya ingin membahas satu soal ini gitu ya. Jadi ada reaksi yang tersedia ya gitu di layar, CHCl3 ditambah Cl2 menjadi CHCl4 plus HCl. Gitu. Jadi ada data-datanya juga ya. Di sana ada data laju awal atau R-nya, kemudian ada juga konsentrasi Cl2 dan CHCl3 per konsentrasi waktu, per satuan waktu. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita menentukan bagaimana sih hukum laju reaksinya gitu. Kemudian yang B nilai tetapan lajunya ya. Nilai tetapan laju ini definisinya apa nih, teman-teman? Nilai tetapan laju ini apa sih? A yang mana? K, Bu. Oh, K. Oke, betul ya, nilai K ya. Jadi kita nyari nilai K di sini ya. Oke, gitu. Nah, tapi ada perbedaan antara soal ini dan soal sebelumnya. Di mana letak perbedaannya, teman-teman? Di apa? Coba kalian perhatikan baik-baik di soal ini. Ada yang beda nggak? Kan kalau untuk nyari M, kita nyari angka yang sama di
di CL2 kalau kasusnya di sini. Kalau nyari M berarti kan kita nyari angka yang sama di CHCL3. Oke, di sini Yang di bisa. CL2-nya nggak ada angka yang sama, Bu. Oh, itu betul ya Edwin ya gitu. Jadi sudah nyambung nih gitu ya. Jadi di sini keunikan soal ini adalah hanya tersedia satu atau hanya ini saja gitu ya, nilai yang memiliki kesamaan gitu ya. Tapi di CL2-nya ini nilainya semuanya berbeda gitu. Jadi coba kita bahas ya, gimana sih kalau case-nya seperti ini gitu. Maksudnya dia hanya memiliki satu nilai yang sama gitu ya, bukan dua nilai yang sama. Oke, kita definisikan lagi ya dari tentunya dari A ya, dari soal A berkaitan dengan hukum laju reaksinya. Ini nggak apa-apa ya, saya singkat-singkat, semoga kalian paham kan ya. Oke, hukum laju reaksinya R sama dengan apa di sini? K. K dikali A. A pangkat M. A pangkat Angka M. Langsung B pangkat. aja boleh nggak? Langsung di soal ini kayak gimana? CHCL2. CHCL2? 3 ya? Betul. Kecilan, Bu, saya rambut jauh. Oh, kekecilan ya. Sorry. CHCL3 pangkat? Pangkat M. Oke. Dikali? CL2 pangkat N. Oke. Betul ya. Oke, ini untuk definisi hukum laju reaksinya. Kemudian langsung ke yang B ya, gimana kita mencari nilai K. Tentunya dengan tadi ya, rumus sebelumnya K ini sama dengan R dibagi A pangkat M dan B pangkat N, maka tentunya kita harus mendefinisikan M dan N terlebih dahulu ya, supaya memudahkan pencarian nilai K. Jadi kita mencari nilai, apa dulu yang mesti dicari nih kalau kayak gini kasusnya? M dulu atau N dulu nih enaknya nih? N dulu. Oke, Setia tadi ya mencari N dulu. Oke, gimana caranya mencari N-nya? R1 dibagi per R2. Oke, sama dengan K1 per K2 dikali 0,020. Oh, kalian langsung masukin angkanya apa gimana? Oh. Lah ini R-nya belum definisikan angka. Oh iya, Bu. Kita tulis dulu aja ya, kita tulis dulu aja deh. CHCL3 1 pangkat M. Oke. Per CHCL3 2 pangkat M. Oke, dikali CL2 1 pangkat N dibagi per CL2 2 pangkat N. Oke, baik. Langsung masukin angkanya sekarang ya. Berapa R1-nya? 0,0069 Oke, per dibagi 0,98. Alright. sama dengan 0,02 per 0,02 pangkat M. Oke. Dikali 0,10 per 0,20 pangkat N. 20. Oke. Berapa ini hasilnya? Nolnya kurang. Nih? Oh iya, sorry. Ini ya di sini ya. 0,0. Oke. Yang atas juga, Bu. Yang atas juga, Bu. Kayaknya saya udah mulai ngantuk ini. Oke, berapa 0,0069 dibagi 0,0098? 0,7. Oke, 0,7. Siapa tadi? Marcel ya? Halo Marcel, 0,7. Berapa nih Marcel?
0, Bu. 0, oke. Bagus ya angkanya ya berarti. Terus ini M-nya sudah hilang. Ini berapa? Pangkat N-nya? Setengah. Setengah? 0,5. Oh, oke. 0,5 pangkat N. N-nya berapa? N sama dengan seberapa? Dibulatkan nggak? Nggak. 0,5 berarti sama 0,7. 0,71. 0,71. Saya baru baca chat, ternyata lucu ya. Kalian kalau sendirian bingung gitu ya? Kalian ngerasa kidas tuh susah nggak sih, BTW? Anyway. Kalau Pas tutor gampang, Bu. Kelas Dikasih tutor soal susah. Jujur Bu, kalau kelas tutor itu pas gampang ya gampang. Gimana? Satu-satu, Kalau kelas satu-satu. Pas tutor Kalau gampang. Soalnya kalau Pas kelas kuis besar susah, salah Bu. nyebut malunya nggak malu banget, Bu. Kalau pas soalnya kalau gampang di ya sini gampang salah gitu. kayak diperbaikin gitu masih lumrah. Cuma kalau kelas besar itu malu banget, Bu. Oh iya, kan kelas besar juga ini aja kan orangnya sebenarnya, iya nggak sih? Nggak banyak, Bu. Ya Kan walaupun ada beberapa kelas, Bu. Auranya beda, Bu. Auranya lebih cepetan. Pagi juga ngantuk kali ya, Bu, jam 7. 4 kelas digabung. Oh gitu. Yo, Oh iya. kadang digabung Banyak. gitu, digabung kalian kelas besarnya. Digabung, Bu. Oh, PP 27 sampai 30. oh alah, seriusan, sebanyak Iya, itu. Bu. 5 aja. Iya, Bu. Oh, Jadi kayak 300-an orang, Bu. kayak seminar, grand seminar gitu ya jadinya ya. Iya, Bu, Luar cuma ada biasa. sertifikat. Dapat sertifikat. Bedanya nggak dapat sertifikat ya. Iya. Kalian kok ada-ada aja loh. Ada Oh, alah. ada. Saya baru tahu. Oh gitu. Berarti jam 7 kan. oh jam 7. Ya, itu harusnya masih seger dong Brenda. Otaknya tuh masih Masih ngantuk, Bu. malah belum bangun ya. Malah Nyawanya belum sempurna, Bu. nyawanya belum sempurna ya Allah. Emang pas tidur nyawanya melayang kemana sih? Masih bersatu dengan alam. Astagfirullah Bapak kalian tidurnya tuh di lucu hutan, banget. Bu, makanya bersatu dengan alam. Oh gitu. Nggih, Mas nggih. Ada aja nggih. Ih, siapa sih yang orang Jawa kok dari tadi kayak koyo piye ngono. So posing wong Jawa nang kene. Bu, medok. Kurang Padang, Bu. Aku orang Padang. Kadang mendek Jawa, Bu. Oh gitu. Aku tuh orang Padang, Bu, aslinya. Tapi tinggalnya di Jawa. Tinggalnya di Lampung. Iya iya sih, nggak salah sih, nggak salah. Nggak salah, nggak salah. Temen ngomong Jawa jadi ya itu, Bu. Sekalian belajar ya. Heeh. Oke, tapi lucu tahu kalau bukan orang Jawa ngomong Jawa tuh kayak medoknya tuh nggak dapet gitu loh. Iya nggak sih? Iya, Bu, betul. Bu. Saya juga gitu soalnya waktu kuliah. Oke, udah ya. Kayaknya tadi kita banyak ini ya, banyak banyak iklannya gitu, nggak apa-apa. Apa sih namanya? Biar kalian juga nggak ngantuk. Oke, itu kita udah dapet ya. Jadi kita udah dapet nilai N. Nah, sekarang berarti kita nyari apa nih di sini? M. Nyari M ya. M. Oke, gimana nyari M-nya? R2, R3. Berarti Yang mana ya enaknya ya? nggak ada yang sama ya, Bu. Nggak ada yang sama. Cari yang enak aja. Sama aja berarti ya. Misalnya mau kalian pakai yang 1 sama 2, mau 2 sama 3, mau 1 sama 3, sama aja berarti gitu ya. Tapi at least kita sudah bisa memiliki atau mendefinisikan N-nya gitu. Jadi kita tinggal masukin aja nanti angka N-nya gitu. Bedanya apa sih sebenarnya? Kalau di sini nggak ada angka yang sama, artinya N-nya ini nggak bisa dicoret, itu doang sih. Jadi kayak kita nambah satu pekerjaan aja, tapi tetap bisa dikerjain, gitu ya. Tadi ada yang mau ngomong, kayaknya siapa tadi? Sorry, kepotong ya sampai. Bebas, terserah kalian, mangga, saya enaknya kalian aja gitu. Yang gampang aja angkanya. Mau milih yang berapa?
Satu sama R13 apa gimana ya? R2 R3 sabi. R23 boleh. Bu. R23 ya. Kenapa Sama R3. kenapa nggak yang R12? Tadi kayak ada yang ngomong R12 Bu gitu. Kenapa nggak yang R12? Takutnya M-nya 0, Bu. Iya betul ya. Jangan pakai R12, yang penting jangan pakai R12 gitu ya. Berarti kita coba aja R23 ya di sini ya. Oke. Sini R2 per R3 sama dengan K2 per K3. Terus di sininya apa? Oh ini dulu. CHCl2 CL3 ya. 2 Ya. pangkat M Mm-mm. per CHCl3 3 nih. CHCl3 3 pangkat M. Oke, terus Cl2 2 pangkat N Mm-mm. per Cl2 Cr2 3 pangkat N. Oke. Tinggal dimasukin ya angkanya ya di sini. Berarti R2 R3-nya berapa? 0,02. 0,02. 0,0098. Kok 0,02 tadi? Kayaknya ngantuk tuh. 0,0098 dibagi 0,027. 0,2. Oke. 0,027. Sama dengan 0,027. ininya bisa dengan dicoret dulu ya. 0,020 Iya. Dibagi 0,040. per 0,040. 0,04. Oke, pangkat M dikali 0,02. 0,010 Dibagi per 0,040. 0,040. Oh, Oke, 2 pangkat ya. N. N-nya berapa di sini? 0,7. Oke, langsung aja dimasukin ya pangkatnya 0,7. Oke, langsung definisikan aja 0,0098 dibagi 0,027 itu berapa ya hasilnya? 0,36. 0,36. Good. Terus sama dengan ini berapa? Ini 36 berapa ya? Kita biasakan 3 angka di belakang koma ya. Sorry ini 362, Bu. Oke, 3 ya, 0,362. Ini berapa tadi? 0,5. 0,5. Oke. 0,5. 0,5. Oh, sama 0,5 juga. Ininya berapa hasilnya? 0,5 juga. 0,5 juga. 0,5 pangkat. Ada pangkatnya ya? Iya, ada pangkatnya. Pangkat 0,7 berapa tuh jadinya? Oh, jadi dia nggak dibulatin kayak yang tadi ya, Bu? Kayak yang mana? Oh, kayak yang tadi orde itu ya. Ini karena jauh ya gitu pembulatannya, jadi kita tulis aja 0,7 ya, nggak apa-apa ya. Untuk jadi 0,61, Bu. Oke. Berapa? 0,615. Satu-satu, sorry. Bertanya. Oke. 0,615. Bentar, yang 0,615 tuh hasil dari apa ini? Bentar ya, Isa. Hasil dari 0,5 pangkat 0,7. Oke, 0,5 pangkat 0,7 adalah 0,6. 15. 0,6155572. 0,615. Harusnya 0,7 nggak sih, Bu? Oke, siapa tuh tadi yang bilang harusnya 0,7? Bisa, Bu. Iya. 0,6. Makanya saya juga tadi saya make sure ya, makanya saya make sure. Ini kan 0,7 sama dengan 0,5 pangkat N. N sama dengan 0,7. Ini kan tinggal dibalik doang sebenarnya ya. Gitu. Kalian ngitungnya pakai apa ini? Pakai apa? Kalkulator. Ya iyalah pakai kalkulator. Oke, kita ini aja ya, kita pakai angka yang ini aja ya, karena kan tadi kita definisikan di awalnya seperti ini ya, maksudnya biar memudahkan perhitungan aja gitu ya. Kenapa ini saya? Tadi Isa mau nanya itu, Isa?
Tadi mau nanya Yang N ya, lain. Bu. Oh iya, gimana Isa? N-nya bukan 0,5 ya, Bu? Itu kan N-nya sama dengan 0,7. Harusnya 0,5. N-nya Iya. harusnya 0,5. Iya. Oke, ini yang ngitung 0,7 tadi siapa ya dapatnya? Saya dapat dari siapa? Furkan Bu. Furkan, Bu. Wah, aku Saya tuh nggak ngitung ya, maksudnya saya tuh nggak pernah ngitung yang sampai akhir. Jadi saya, 0, sabar. ayo 0,5. coba Kayak dihitung aku belum lagi ngitung tadi ya. yang N kok jadi aku ini salahin. Tadi Oke. dibantuin Edwin Bu. Enggak, bukan yang hitung tuh. Oke. Aku enggak, aku Apa? tadi lagi ngambil casan. Curhat ya jadinya. Ya udah sorry. Langsung aja, berapa Isa? Bener nggak nih 0,5? Bener, Bu, yakin. Isa nih yakin penuh ya, penuh kepercayaan diri ya. Oke, fix ya nih. Furkon tadi udah ngitung beneran nggak Furkon? N saya kayak belum ngitung deh. Bu itu ngitungnya di gimana sih Bu? Pertanyaan dari Raffi. Isa, gimana Isa cara ngitungnya Isa? Bang jelasin Bang. Itu, Bu, nebak, Bu. Mau nyoba. Astagfirullahaladzim. Kalian nih gimana loh? Dikali, Bu. Hah? Kok dibagi sama dikali? Kan itu pangkat. Coba aja, Bu. 0,5 pangkat 0,5 hasilnya berapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Nih ya, ini tuh sama kayak gini. Siapa tadi namanya? Tadi yang nanya siapa? Raffi ya? 0,7 kan 0,7 sama dengan 0,5 pangkat N. Oke, kita anggap aja misalnya 4 sama dengan 2 pangkat A. A itu sama dengan berapa? Siapa namanya kamu, Raffi? A-nya berapa di sini? Kamu pasti tahu kan? 2 ya. Berarti bisa kita simpulkan nyari A-nya itu ya, A sama dengan akar 2 dari 4. Kayak gitu ya. Jadi A sama dengan akar 2 di sini dari 4. Berapa? Ya 2. Gitu cara nyarinya ya kalau pangkatan kayak gini ya. Jangan dilupain ya matematika dasarnya. Kalian lucu banget ya ampun. Kalau bentuknya gitu enak Bu. Kalau misalnya 6 gitu susah Bu. Kalian apa namanya? Kenapa ini nggak bisa? Berarti Jadi itu seru dia, Bu. berapa itu Bu? Kalau dihitung kayak gitu Bu, yang 0,7 sama 0,5. Kalau yang kayak gini, berarti masukin aja. Misalnya N sama dengan pen saya bentar. Pen saya mulai aneh. Ya. Berarti kalau kayak gini 0,7 atau N sama dengan akar dari berapa di sini? Di dalam sini apa? 0,70 bukan, Bu? Oke. Di sininya pangkat berapa? 0,5. 0,5. Iya. Jadi kalian pakai eksponensial aja gitu ya. Berarti kan ini satu apa namanya? 0,5 itu berapa sih? Teman-teman, 1 per berapa? 1/2. 1/2. 1 per 2 ya. Akar 1 per 2 dari 0,7. Akar itu definisinya, akar itu gimana definisi akar? A pangkat 1/2. Oke, berarti 0,7 dipangkatin 1 per 2, dipangkatin lagi 1 per 2, kayak gitu maknanya. Tapi kan sebenarnya teman-teman sangat dimudahkan dengan fasilitas kalkulator ya gitu. Jadi tinggal diakarin aja sebenarnya gitu. Cuma dasarnya teman-teman harus tetap ingat gitu maksud saya. Ini kan matematika
dasar dulu ya gitu. Jadi nah iya gitu. Jadi prinsip-prinsip seperti itu jangan sampai lupa gitu ya. Jadi di sini tadi Isa udah yakin ya 0,5. Furkon recheck enggak Furkon hitungannya Isa? Kamu jangan sampai kalah. Belum, Bu. Oh jadi kayak kompetisi nih Furkon sama Isa. Aku. Ini kita udah mau jam 9 ya teman-teman. Jadi ini soal terakhir ya yang kita bahas. Sebenarnya masih banyak ya soalnya. Tuh masih banyak banget. Dan ini sebenarnya sudah mulai menantang ya soal-soal yang ke belakang. Wow. Wow. Jadi apa namanya? Kalau misalnya nanti di pekan depan teman-teman masih punya spare time, nanti kita bahas lanjutin laju reaksi ini dulu aja ya, bahasan 3 soal yang ke belakang. Karena ini agak penting juga soalnya untuk dibahas. Tapi nggak cukup waktunya kalau sekarang. Oke, berapa? Udah make sure belum? Siapa kamu Furkon? Atau teman-teman yang lain ya? Ini kayak saya cuma ngomong sama beberapa doang. Kita, Bu. Iya, Bu. Mas. Gimana, Adek? Bener, Isa. Bukan salah. Iya, Bener, Mas Is. Amit. Nggih, Mas. Hayu lu kon, salah kon. Tapi Furkon dapat loh Dan- medoknya kan? Kamu udah dapat kok medoknya kan? Hah? Hah? Oke. Sorry ya. Iklannya banyak banget nih kayaknya kita malam ini, jadi agak bukan agak overtime, sangat overtime ya. Ini nggak bisa dihapus lagi. Ya udahlah ya, kita coret aja di sini. Ini ganti jadi 0,5. Oke, berapa Isa tadi jawabannya? Udah ngitung belum Isa? Atau teman-teman yang lain? Ini kali 0,7 aja anggap ya. Bener kan? Pasti jawabannya 0,7. Karena kan 0,5 pangkat 0,5 ya? Iya, Bu, 0,7. Oke, berarti M-nya berapa? Langsung aja didefinisikan. Berarti kan 0, berapa M-nya? Kok 0,5? M-nya 1, Bu. Oh, M-nya 1 ya? Tadi siapa tuh yang ngitung? Bisa Oke, Isa. Sudah dapat ya M-nya 1. Oke. Jadi sudah didefinisikan ya. N-nya ini adalah 0,5 dan M-nya adalah 1. Berarti kalau ditanya order reaksi totalnya atau order reaksi keseluruhannya adalah berapa? Teman-teman? 1,5. Oke, betul ya, 1,5. Gitu. Tinggal nyari K-nya. K-nya kayak tadi ya. Yang harus dicari satu-satu itu gitu. Jadi K1 berapa, K2 berapa, K3 berapa, kemudian tinggal di rata-rata nilainya. Gitu. Sebenarnya memang nilai K ini mirip-mirip ya, gitu, mirip-mirip. Makanya tadi kenapa dalam pencarian N sama M kita bisa anggap itu konstan gitu nilainya, karena mungkin bedanya cuma 0, berapa lah kayak gitu. Walaupun sebenarnya tetap beda, tapi perbedaannya mungkin tidak terlalu signifikan gitu ya. Mungkin itu sih teman-teman untuk pembahasan terkait order reaksi ya. Jadi kita baru sampai ke mencari hukum laju reaksi, kemudian tetapannya ya, tetapan lajunya gitu. Dan ini case buat tadi ya, ada case di mana seluruh komponennya memiliki nilai yang sama untuk konsentrasinya gitu ya, ada nilai yang sama untuk konsentrasinya. Dan ini case untuk yang cuma satu yang memiliki nilai sama untuk konsentrasinya. Gitu. Untuk soal selanjutnya mungkin ini silakan teman-teman coba dulu ya, Isa dan teman-teman yang lain. Silakan kalian kalau mau buat forum diskusi di luar kegiatan tutor ya, untuk belajar bareng itu boleh banget gitu. Karena kimia ini perlu sharing ya, perlu bareng-bareng. Tadi kan bilang ya kalau sendiri katanya mumet gitu. Jadi silakan dikerjakan bersama-sama gitu ya. Nanti kalau misalkan kalau udah dikerjakan sama teman-teman kan enak ya, saat tutor selanjutnya berarti kita tinggal cek and recheck aja jawabannya benar atau enggak gitu ya. Ini muka-mukanya udah pada ngantuk belum sih? Kalian biasa tidur jam berapa sih kalau malam? 1, Bu. Wah, Masya Allah. Kalau kelas pagi biasanya jam 12, Bu.
Kalau kelas pagi aja jam 12, gimana kalian ngumpul tuh nyawanya jam 7 kan? Ya. Oke. Jujur-jujur banget ya, Furkon. Apa? Furkon jujur-jujur banget. Gak apa-apa, daripada bohong ya Kon ya, kan dosa ya Kon. Yoi. Gak apa-apa, mending jujur apa adanya ya. Biasanya Oke. tidur, Bu. Jangan sampai nggak tidur dong, ya Allah. Kan nanti Gak bisa Bu, otaknya nggak paginya istirahat. jaga toko soalnya. Siapa tadi yang jaga toko paginya? Saya. Furkon. Furkon. Oh, Furkon punya toko di Lampung, Furkon. Punya Bu, toko sendiri. Oh, Masya Allah, keren banget ya. Masih kuliah, udah punya usaha ya, udah punya penghasilan gitu ya dari sana. Keren. Berarti kamu manajemen waktunya sudah cukup baik ya, berarti untuk menjalankan peran kamu sebagai mahasiswa dan amanah kamu di luar itu gitu ya. Oke, mungkin teman-teman semuanya ya terkait manajemen waktu, kalian pasti punya cara sendiri-sendiri lah ya gitu. Nggak apa-apa, kalian mau tidur jam 1, jam 12 gitu ya. Tapi tetap harus ada yang kalian penuhi hak-hak tubuh kalian gitu ya. Jangan sampai kalian tuh jadi zolim sama diri sendiri ya gitu. Kayak makannya nggak teratur, terus sering begadang. Wah ini gimana penyakit nggak mudah untuk masuk ke dalam tubuh kita kan kayak gitu. Karena kita sendiri nggak menjaga itu gitu ya. Jadi silakan kalian jaga kesehatan kalian dengan baik, sehingga kalau tubuh kita fit kan tentunya belajar juga jadi enak, kuliah juga lebih konsen, lebih mudah nyerapnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke, karena sudah mau jam 9, nggak kerasa udah hampir 2 jam ya kita tutorialnya gitu ya. Tapi saya senang karena kalian bersemangat banget kayaknya malam ini ya.